Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Ani Najwa dari kelas MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa yang pernah terjadi di Indonesia. Secara teori, tanam paksa atau kultur stelsel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang diharuskan untuk melakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia dan harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka kepada pihak Belanda sejak tahun 1830. Mungkin sekilas jumlah 1/5 atau 20% tersebut tidak akan terlalu memberatkan para petani. Namun, kenyataannya rakyat Indonesia justru sangat menderita. Itu karena implementasi kebijakan tersebut menyimpang jauh dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Johannes van den Bosch yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Dan van den Bosch adalah orang yang berkebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Yang menjadi latar belakang sistem tanam paksa adalah kondisi keuangan pemerintah Belanda yang pada masa itu sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit. Banyak dana yang hilang entah karena korupsi maupun perang. Bahkan, VOC yang merupakan company kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan, pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan utang yang sangat besar, yakni sekitar 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi utang akibat perang, contohnya Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Oleh karena itu, Johannes van den Bosch diangkat menjadi Gubernur Jenderal dengan harapan bisa mengelola daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutupi utang tersebut dan mengisi kas Belanda. Menurut van den Bosch, melaksanakan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuasaan tradisional yang sudah ada. Dalam hal ini, para pribumi yang memiliki peran penting diharapkan dapat menggerakkan para komunitas petani untuk menanam tanaman wajib yang akan laku di pasaran dunia. Sehingga para penguasa pribumi akhirnya lebih memilih menjadi alat kolonial sehingga membuat masyarakat umum sudah kehilangan pemimpin yang menjadi tempat berlindung di negerinya. Setelah bertahun-tahun penderitaan yang dialami rakyat Indonesia, akhirnya kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri karena didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Dewes Dekker dengan nama samarannya yaitu Multatuli dan buku berjudul Zwicker Contractor tulisan Frans van der Put. Kedua buku ini memberikan kritik terhadap pelaksanaan tanam paksa. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Ekonomi liberal lain yang didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu, antara lain dijelaskan bahwa Inggris memberikan kebebasan kepada Belanda untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh, tetapi sebagai imbalannya, Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal sehingga pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modal di tanah jajahan Belanda di Hindia Belanda tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.